Di lautan, bajak laut, terdengar tidak asing, bukan? Yap, inilah Bilgewater, tempat di mana manusia bernama Pike tinggal. Pike mulanya hanyalah seorang pemuda biasa yang bekerja sebagai penjaga monster laut di Slaughterdock untuk sekedar mencari uang demi sesuap nasi. Pekerjaan ini hanya satu-satunya pilihan baginya untuk bertahan hidup karena hanya pekerjaan ini yang paling bisa dikuasainya. Sebenarnya Pike bukanlah orang yang tamak atau serakah. Squidward, ingat apa kata Tuan Krabs? Uang selalu benar. Hanya saja gaya hidup agar membuatnya tetap bertahan semakin hari semakin meningkat, membuatnya harus mengambil pekerjaan ekstrim sebagai seorang harpooner di Slaughterdock demi mencari fresh material dari para monster laut. Akhirnya di Slaughterdock membuka lowongan pekerjaan baru, yaitu harpooner sebagai pencari fresh material pada saat perburuan monster laut terjadi, dan Pike yang terhimpit ekonomi akhirnya bersukarela mengambil pekerjaan itu. Tidak disangka-sangka, keberanian, ketangkasan, kecepatan renang, dan ketangkasan Pike dalam memotong fresh material membuatnya memperoleh banyak keberhasilan. Dari perjuangannya sebagai pemburu fresh material, Pike telah berhasil mengambil banyak material mahal yang langka dan cukup sulit untuk didapatkan. Dimulai dari Shining Lantern of Sunken Lady, sisik berlian milik The Jaw from Below, Abyssal Fin milik The Abyssal Eye, hingga Giant Claw milik Shipwreck Harder. Dengan semua pencapaian itu, tentu saja dalam sekejap Pike mendapatkan ketenaran yang meluap-luap yang membuat jasa untuk menyewa Pike semakin mahal. Dan pada saat itulah datang seorang kapten pemimpin dari kapal yang bernama The Terror singgah di Slaughterdock untuk menyewa jasa Pike guna memburu Emerald Eye. Kapten itu berkata bahwa ia telah mengobservasi monster itu jauh sebelum menyewa Pike dan menjelaskan setiap detail dari strategi mereka untuk memburu monster tersebut. Karena penjelasan dan strategi yang meyakinkan, Pike pun mau menerima tawaran kapten tersebut, walaupun mereka akan memburu monster laut yang paling ditakuti oleh para harpooner lain. The Jawfish Alpha bermata hijau emerald ini terkenal ganas dan memiliki daya tempur yang digadang-gadang setara dengan sang penguasa laut, naga Kaboros. Walau Pike sempat ragu, tapi ia melihat kesempatan ini untuk membuat diri menjadi salah satu dari legenda hidup di penjuru lautan Bilgewater. Perburuan pun dimulai. Pike pun mengaitkan tali pengait ke tiang kapal sebagai tanda bahwa ia telah siap. Ia pun menyelam. Meriam kapal pun ditembakkan untuk mengusik The Jawfish dari tidurnya. Banyak umpan ikan mati pun dijatuhkan, hingga akhirnya makhluk yang ditunggu-tunggu muncul. Monster. Namun dari sinilah sebuah kepalsuan terungkap. Setelah hadirnya sang monster, para awak kapal kocar-kacir ketakutan mengungkap fakta bahwa mereka hanyalah bajak laut gadungan, amatir, sangat tidak kompeten dalam berburu monster laut. Kepanikan dan ketakutan membuat mereka melupakan strategi yang telah mereka buat, strategi yang sempurna tapi tak diimbangi dengan kemampuan yang ada. Pike yang kebingungan karena aba-aba tidak kunjung muncul, memaksanya menyerang Jawfish sebelum kehabisan oksigen. Namun sayang gerakannya terdeteksi oleh sensor motorik Jawfish, membuat perhatiannya hanya terfokus pada Pike. Pike yang sadar ia tak mampu melawan Jawfish 1v1 memberikan aba-aba untuk menariknya kembali ke kapal. Namun sayang seribu sayang, sang kapten justru memanfaatkan Pike yang dikejar oleh Jawfish sebagai umpan untuk dirinya bisa kabur. Sang kapten pun memerintahkan awak kapalnya memotong tali yang terhubung dengan Pike dan meninggalkannya bersama sang monster. Pengkhianatan, kemarahan, dan kematian yang tepat berada di hadapan Pike. Pike pun terpaksa melanjutkan perburuan seorang diri, memburu atau diburu. Pike mengingat jelas wajah kru kapal, terutama orang yang memutus talinya. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Pike meluncur masuk ke dalam mulut kematian yang menganga menyambutnya. Gagalnya perburuan tersebut menjadi cerita terakhir mengenai Pike, hingga lambat laut legenda Pike mulai terlupakan. Terdiam dalam kegelapan, Pike melihat cahaya biru dari segala arah yang seakan-akan melihat kematian dirinya. Pike mencoba melawan, namun hal aneh terjadi. Ia justru mendapatkan kekuatan baru, entah apa yang terjadi. Sementara itu,
Entah bagaimana Pike selamat dari kematian atau hanyalah hantu yang menolak mati. Guna membalaskan dendamnya dan memburu setiap anggota kru kapal amatiran bernama The Terror, Pike menulis semua nama mereka dalam gulungan daftar hitam yang akan dia bunuh nantinya. Tidak dijelaskan bagaimana Pike bisa hidup kembali, namun nama-nama terus tertulis dalam lembarannya. Bahkan bukan hanya anggota The Terror saja. Dengan pedang dari gerakan raksasa laut bawah dan mata hijau emerald menyala, Pike akan terus memburu para pendosa di region Bridgewater dan membuat mereka menunggu penghakimannya. There's no way I'm good for business. I want to watch the world drown. My list just got longer.